Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-44. Nah, pada episode spesial part ke-43 sebelumnya itu, akhirnya tim Yamato menyusun strategi untuk menangkap mata-mata dari Akatsuki Sasori. Ingin melakukan penyamaran, Yamato meminta Sarada dan Sakura untuk menjelaskan tentang kepribadian dan fisik serta yang lain. Sementara itu, segel karma yang ada di tangan Boruto mulai bersinar. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Yamato yang berkata, "Baiklah, aku akan merinci informasi ini. Jangan sampai membunuh target. Jika dia mati, kita akan kehilangan informasi yang berharga. Strateginya mudah saja. Pertama, aku akan mendekati target. Kedua, jika aku gagal dan malah bertarung, kalian juga ikut terjun dan ikut bertarung. Jangan lupa untuk melindungi satu sama lain. Aku akan membagi menjadi 3 tim. Sakura dan aku akan menjadi tim pertama. Tim kedua adalah Sai, Naruto, dan Boruto. Tim ketiga, Mitsuki dan Sarada." Di sisi lain, Naruto tampak tidak senang karena berada dalam satu tim dengan Sai. Tak lama setelah itu, Boruto yang sedang menatap pemandangan berkata, "Kapten Yamato tidak perlu khawatir. Aku akan menangkap mereka jika Kapten Yamato gagal." Mendengar hal tersebut, Yamato pun terkejut. Adegan pun beralih di pagi hari di jembatan Tenchi. Terlihat ada Boruto, Naruto, dan yang lain. Boruto berkata, "Apa kita harus latihan untuk hal ini?" Yamato membalas, "Ya, ini supaya rencana kita berhasil dan tidak ada kesalahan." Terlihat mereka pun mulai latihan simulasi penyamaran. Di sisi lain, Boruto tampak gelisah semenjak karmanya bersinar pada malam itu. Melihat kegelisahan Boruto, Sarada berkata, "Ada apa Boruto? Kenapa mukamu tampak gelisah?" Boruto membalas, "Aku masih memikirkan tentang Kawaki. Apakah dia baik-baik saja?" Setelah Boruto berpikir cukup lama, Boruto berkata kembali, "Baiklah, aku sudah memutuskannya. Aku akan pergi mencari Kawaki. Aku akan menggunakan segel karma untuk melacak keberadaannya." Mendengar hal tersebut, Sarada yang heran membalas, "Tapi, bagaimana tentang misi ini?" Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Aku akan menyerahkan ayah kepada kalian." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun memanggil Mitsuki. Setelah Mitsuki datang, Boruto berkata, "Mitsuki, aku akan pergi untuk mencari Kawaki. Sampai aku kembali, kau dan Sarada akan menjaga ayah. Jika mereka menanyaiku ada di mana, bilang saja aku sedang sakit. Untuk memperkuat bukti, aku akan meninggalkan businku di sini dan berbaring di pohon ini. Aku mengandalkan kalian." Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki membalas, "Baiklah, serahkan padaku." Tak lama setelah itu, Boruto pun terbang ke langit dan mulai mencari Kawaki. Di sisi lain, Yamato tampak menghampiri mereka dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sana? Kita akan segera berlatih." Ketika melihat Boruto yang tampak kurang sehat dan sedang bersandar di pohon pun terkejut. Sarada membalas, "Maaf Kapten Yamato, sepertinya aku tidak bisa ikut untuk latihan ini. Aku harus menjaga Boruto. Dia saat ini sedang sakit." Dengan keadaan lemas, Boruto membalas, "Maaf telah menjadi beban kalian. Di saat yang penting begini aku malah sakit." Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, "Tidak apa Boruto, jika kau sakit apa boleh buat. Kalau begitu, Mitsuki, bergabunglah bersama Naruto dan Sai." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun langsung pergi ke tempat Naruto. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang bersembunyi di sebuah batu yang besar. Terlihat Kawaki terluka di bagian perut kanannya. Sambil menahan rasa sakit, Kawaki berkata, "Ternyata dia tidak sendirian. Sepertinya dia adalah anak buah dari sosok yang dibilang Boruto. Aku tidak menyangka mereka sekuat ini." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara Otsutsuki yang sedang memanggil Kawaki untuk keluar dari persembunyian. Adegan pun beralih ke Otsutsuki yang sedang melayang dan mencari Kawaki dengan mata Byakugan. Setelah mencari cukup lama, dia pun tidak menemukan Kawaki sama sekali. Otsutsuki itu berkata, "Aku tidak bisa menemukannya dengan mata Byakugan. Apa yang terjadi? Padahal aku masih bisa merasa keberadaannya." Karena mulai jengkel, Otsutsuki itu pun berkata kembali, "Tidak peduli dia bersembunyi di mana. Aku cukup menghancurkan seluruh tempat ini." Terlihat, Otsutsuki itu langsung membuat bola hitam raksasa. Di sisi lain,
Kawaki yang sedang mengecilkan dirinya pun tidak terkejut melihat serangan tersebut. Kawaki berkata, "Kurang ajar, dia berniat untuk menghancurkan tempat ini." Karena tidak mempunyai pilihan, Kawaki pun akhirnya membesarkan dirinya kembali dan berdiri di atas batu yang besar. Melihat Kawaki, Otsutsuki itu pun tersenyum jahat dan berkata, "Akhirnya kau muncul, tapi tenang saja, kau akan mati hari ini." Sambil berteriak, Kawaki berkata, "Katakan di mana atasanmu. Aku akan menghabisinya jika tidak membawa kami pulang ke masa depan." Mendengar hal tersebut, raut wajah Otsutsuki itu pun berubah menjadi lebih serius. Terlihat, Otsutsuki itu langsung melemparkan serangan bola hitam tersebut ke arah Kawaki. Melihat serangan tersebut mengarah kepadanya, Kawaki pun tersenyum dan berniat untuk menyerap serangan tersebut dengan segel karma. Ketika serangan itu mulai mendekat, tiba-tiba Otsutsuki itu berkata, "Aku cuma bercanda." Setelah mengatakan hal tersebut, bola hitam itu tiba-tiba berubah menjadi meteor yang sangat besar. Melihat hal tersebut, Kawaki pun sangat terkejut dan berkata, "Apa? Gawat, aku akan mati." Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, tiba-tiba karma Kawaki melakukan portal dan Boruto pun langsung muncul. Tanpa basa-basi, Boruto langsung menggunakan Odama Rasengan untuk menghancurkan meteor tersebut. Adegan pun beralih ke Otsutsuki yang melihat serangannya hancur dengan mudah. Terlihat, dia pun terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Aku merasakan kekuatan yang besar dari arah sana." Setelah semua batu itu hancur, Otsutsuki itu pun melihat ke arah Boruto yang sedang melayang. Sambil tersenyum jahat, Otsutsuki itu berkata, "Jadi, dia yang bernama Otsutsuki Boruto." Terlihat, Boruto pun melihat ke arah Otsutsuki yang menyerang Kawaki tersebut. Adegan pun beralih ke Mitsuki yang menghampiri Naruto dan yang lain. Melihat Mitsuki yang hanya sendirian, Naruto pun cukup heran dan berkata, "Mitsuki, di mana Boruto dan Sarada?" Yamato tiba-tiba membalas, "Saat ini, Boruto dan Sarada tidak bisa ikut dalam simulasi ini. Boruto sedang sakit dan Sarada sedang menjaganya." Mendengar hal tersebut, Naruto dan Sakura pun sedikit terkejut. Naruto berkata, "Padahal kemarin dia baik-baik saja. Aku harap dia segera sembuh." Tak lama setelah itu, mereka pun mulai latihan simulasi penyamaran mereka. Melihat sedikit kekuatan Mitsuki, Yamato pun terkejut dan berkata dalam hati, "Entah kenapa, jutsu ini membuatku teringat pada Orochimaru." Setelah cukup lama berlatih, Yamato pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Yamato berkata, "Baiklah, latihannya sampai hari ini saja. Besok adalah hari ke-10 dan mata-mata Akatsuki itu akan datang." Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, "Baiklah, serahkan pada kami." Tak lama setelah itu, Naruto dan Sakura pun bergegas untuk menjenguk Boruto yang sedang sakit. Setelah sampai, mereka pun melihat Sarada yang menyelimuti Boruto. Dengan raut wajah yang sedih, Naruto berkata, "Boruto, kau tidak apa-apa. Ku dengar sakitmu cukup parah." Dalam keadaan lemas, Boruto berkata, "Tidak apa, mungkin sebentar lagi aku akan sembuh. Kalian tidak usah khawatir. Lagi pula sudah ada Sarada yang menjagaku. Aku akan baik-baik saja, percayalah." Mendengar hal tersebut, Sakura pun mendekati Boruto dan meminta izin kepada Sarada untuk mengecek suhu pada tubuh Boruto. Ketika Sakura menyentuh dahi Boruto, tiba-tiba tangan Sakura kesakitan akibat suhu yang tinggi. Melihat hal tersebut, Sakura pun terkejut dan berkata, "Ini sakit yang sangat parah. Kau menderita demam. Dengan panas yang begini, suhu tubuhmu sekitar 40 derajat Celcius." Mendengar fakta tersebut, Naruto pun sangat terkejut dan terlihat marah kepada Boruto. Naruto berkata, "Kau bilang ini adalah sakit yang ringan. Apa maksudnya ini, Boruto?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Terlihat, Naruto pun membalikkan badannya dan berkata, "Jangan sampai mati, Boruto." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun pergi meninggalkan mereka. Adegan pun beralih ke Boruto yang bersama Kawaki. Boruto berkata, "Kurasa kau bukan orang yang mengirimku ke sini. Cepat katakan dia ada di mana." Mendengar hal tersebut, Otsutsuki itu membalas, "Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Otsutsuki Boruto. Aku adalah Kugan Otsutsuki, bawahan dari Dewa Otsutsuki dari dimensi yang lain." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Aku tidak bertanya soal namamu, tapi tentang atasanmu." Kugan membalas, "Tentu saja aku tidak akan memberitahu nama tuanku. Aku sudah tahu niatmu kemana." Mendengar hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Kugan dan menembakkan peluru Rasengan ke arahnya. Namun, Kugan dengan mudah menghindari serangan tersebut. Ketika sudah dekat, Boruto langsung mengikat pedang ke arahnya. Namun, Kugan langsung menangkap dengan Boruto dan menghentikan serangannya. Ketika Kugan memegang tangan Boruto, Boruto langsung melakukan sidan dengan segel satu tangan. Terlihat,
Aliran listrik berwarna ungu pun mulai menyelimuti Boruto dan menyerang Kugan. Saking kuatnya serangan Shiden, Kugan pun merintih kesakitan. Tak lama setelah itu, pengawal Otsutsuki yang lain datang untuk membantu Kugan dengan menyerang Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto pun mundur dan berniat untuk terbang menjauh. Namun, tiba-tiba kaki Boruto terperangkap rantai salah satu pengawal Otsutsuki. Dengan cepat, Boruto pun ditarik ke arahnya dengan sangat kuat. Ketika sudah berada cukup dekat, Boruto menggunakan pedang Kusanagi untuk memotong rantai itu dan menebas Otsutsuki yang ada di hadapannya. Ketika Boruto lengah, tiba-tiba Kugan sudah ada di hadapannya dan langsung memukul perut Boruto. Terlihat, Boruto pun terpental ke permukaan tanah dengan sangat keras. Melihat Boruto yang terpental, Kawaki langsung menghampirinya dan memanggil nama Boruto. Setelah sampai, Kawaki berkata, "Boruto, kau tidak apa-apa." Di sisi lain, tampak Otsutsuki Kugan mengangkat tangan dan mengepalkannya. Tiba-tiba, Boruto pun terkena serangan di bagian perutnya hingga Boruto muntah darah. Melihat hal tersebut, Kawaki pun sangat terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Boruto terkena serangan di saat Kugan mengepalkan tangannya. Di saat Kawaki sedang berpikir keras, dia pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Kawaki berkata, "Tunggu dulu, kenapa hari sudah malam?" Adegan pun beralih ke Sarada yang bersama Boruto pada malam hari. Terlihat, mereka berada di dalam rumah buatan Yamato. Sarada berkata, "Ini sudah malam hari, kenapa dia belum pulang juga?" "Boruto, apa kau tahu sesuatu?" Boruto membalas, "Aku tidak tahu, lagi pula aku hanyalah bunsin." Di sisi lain, Yamato berkata, "Besok kita akan mulai rencananya. Jangan sampai lengah dan terus awasi mata-mata itu." Tak lama setelah itu, hari pun sudah pagi hari. Terlihat, Mitsuki dan yang lain sudah ada di hutan dekat jembatan Tenchi. Yamato berkata, "Bagaimana penyamaranku?" Sakura membalas, "Sempurna. Kau terlihat seperti Sasori yang asli." Yamato berkata kembali, "Baiklah, kita akan mulai rencana kita." Adegan pun beralih ke Yamato. Terlihat, Yamato yang menyamar sebagai Sasori sedang berjalan menuju jembatan Tenchi. Di sisi lain, Kabuto yang sedang memakai jubah juga datang dari sisi yang berlawanan. Sementara itu, Mitsuki, Sai, Naruto, Sakura sedang bersembunyi dan menunggu perintah dari Yamato. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena ingin mencari Kawaki, Boruto meninggalkan Bushin untuk sebagai pengalihan. Dan ketika bertemu Kawaki, Boruto pun bertemu Otsutsuki bernama Kugan. Setelah lama bertarung, akhirnya Boruto terpojok karena lengah. Sementara itu, Kawaki menyadari bahwa waktu di tempat mereka berjalan lebih cepat. Di sisi lain, tim Yamato akhirnya bertemu dengan mata-mata Akatsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-45. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.